It's your boy Rasha and today di intronya aneh sih, cuma today I'm going to review this novel. This is my first ever novel that I finished because sebelumnya gue beneran gak pernah suka novel, dan ini gue awalnya FOMO. Gue beli 2 tahun yang lalu dan gue dulu nggak ngerti bahasanya, jadi gue 2 tahun yang lalu nggak namatin ini dan gue tuker sama temen gue, bukunya itu Atomic Habit. Tapi setelah 2 tahun ternyata temen gue nggak ngerti baca ini, jadi ditukar lagi. Yang awalnya gue kira Atomic Habitnya buat gue, ini buat dia, tapi dia nggak ngerti baca ini, jadi tukeran lagi. Dan setelah 2 tahun ini gue udah cukup berkembang, jadi kayak gue pede, gue bisa bilang gue udah cukup lah diksinya buat baca buku ini. Karena jujur 2 tahun yang lalu itu kan sekitar gue kelas 10, diksi gue masih terbatas banget, knowledge gue masih terbatas banget, jadi kayak banyak yang gak nyambung buat gue di sini. Cuma belakangan ini gue baca ini tuh cuman kayak sebulan kurang, dan wow, cepat kali gue baca ini. Ternyata gue nggak nyangka bakal seseru ini. Gue itu ke stop baca ini gara-gara waktu itu mau UTBK doang, dan setelah itu gue lanjut lagi, dan ya gue menyelesaikan kurang lebih 400 halaman kurang dalam waktu sebulan kurang. Jadi buku ini tuh cerita tentang laut dan kawan-kawan ya, Winatra ya. Mereka sebuah kelompok yang ingin menyuarakan kebenaran gitu tentang Indonesia di zaman Orde Baru. Seperti yang teman-teman tahu kan, di Orde Baru itu zamannya Pak Soeharto dulu, susah buat orang itu bisa menyuarakan kebenaran gitu. Jadi banyak pemerintah masa itu tuh banyak bobrok-bobroknya, banyak kejahatan-kejahatan dan hal lainnya yang nggak bisa dikritik gitu. Dan mereka ini hadir buat mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Mereka ya kayak orang-orang yang pengen Indonesia berubah gitu, kayak ya yang sering ngelakuin demo, yang sering menggerakkan massa gitu buat Indonesia menjadi lebih baik. Dan di buku ini diperlihatkan bagaimana perjuangan mereka dari awal mereka ngerencanain sampai mereka jadi buron. Dan ya kalian baca sendiri lah intinya gitu. Dan gue sukanya buku ini tuh nggak tahu kenapa ya, karena gue baru pertama kali baca novel kali ya, jadi kayak gue nggak bisa ngedefinisin kenapa gue bisa suka novel ini. Tapi jujur buat gue, setelah baca ini gue sering banget ngelantur yang puitis atau menggunakan diksi atau kayak pujangga gitu loh. Jadi kayak gue demen banget meromantisasi suatu momen, dan gue deskripsikan seolah-olah tuh gaya bahasanya tuh kayak bahasa novel gitu. Nanti kayak gue jadi kayak, oh ini ternyata rasanya baca novel. Ya sebenarnya dari segi cerita sih ya oke, bagus. Dan kata orang kan sedih ya, cuma buat gue sedih. Cuma mungkin karena gue sering kesana kemari ya, gue bacanya kan di mana aja, bukan yang tipikal orang sekali duduk bisa banyak gitu. Gue lebih ke yang separate. Gue suka bacanya kayak cuman satu chapter atau satu subbab gitu kayak. Jadi gue tuh nggak terfokuskan banget. Jadi mungkin pas bagian sedihnya yang harusnya lebih gue resapi, itu gue nggak terlalu ngefeel. Jadinya kalau di TikTok kan orang sampai sesegukan ya, gue biasa aja sih. Ya sedih berkaca-kaca, cuma nggak yang sampai gitu. Dan iya, terus gue mau cerita mungkin ya first time experience baca novel. Gue sebelumnya bukan menolak keras ya, kayak secara keinginan tuh nggak ada. Jadi kayak gue emang nggak mau baca novel aja, karena gue tuh tipikal orang yang self improvement. Tapi gue ngerasa kayak banyak buku yang gue baca tuh nggak terlalu ngelekat di otak gue gitu, dan kayak gue mau coba something new ya. Dan dari situlah gue mulai baca novel, karena pas banget momentumnya juga bukunya baru dibalikin ke gue bacalah ini. Dan dari segi experience ya, jujur gue malah sekarang kepikiran buat lebih sering baca novel. Bukunya di belakang sini lagi. Gue baru dari rumah temen gue kemarin, dan gue meminjam ini kumpulan prosa. Jadi kayak cerita-cerita pendek gitu, kumpulan cerita dan
prosa filosofi kopi. Gue udah baca nih yang filosofi kopi, tapi di sini ada banyak apa namanya, cerita-cerita pendek, dan harusnya gue menikmati sih. Gue pengen explore lebih jauh tentang novel, karena kalau komik itu kan udah tersaji gambar gitu. Kalau novel kan teks doang. Pertama buat gue itu jelas melatih fokus, kedua melatih baca, dan ketiga melatih imajinasi. Bener loh, ternyata apa namanya, gue yang awalnya kayak emang lu bisa terkena feel-nya gitu hanya dengan baca novel yang cuma teks, ternyata bisa. Gue jadi kayak setiap orang yang baca itu mungkin di imajinasinya beda-beda gitu bentuk orang-orang dalam karakter buku ini. Kayak misalkan gimana gue ngelihat laut dan gimana orang lain, contohnya si Ibnu ngelihat laut beda. Gimana kita ngegambarin ini di buku ini ya, gimana kita ngegambarin suasana hari Minggu ketika mereka makan bareng, rumahnya bentukannya kayak gimana, itu beda. Gimana kita ngegambarin apa namanya pas mereka lagi disekap, itu beda. Dan menurut gue itu sensasi yang gue suka. Jadi kayak gue bisa berimajinasi buat menggambarkan teks yang ada di sini gitu. Plus juga gue suka banget sama kata-kata yang dipilih gitu. Jadi kayak itu gue nggak bisa ngejelasin sih, cuma kayak menjelaskan suatu perasaan dengan kalimat-kalimat yang indah itu bikin gue terpukau. Ada salah satunya, contohnya itu gue nggak lagi nyari sih, tapi aduh bentar ya, pokoknya kayak suatu hal yang sederhana gitu, tapi karena pemilihan diksi dan juga kata yang tepat itu bisa jelek gitu, dan itu ngena banget di gue suka banget kayak gitu. Jadi kayak mungkin kedepannya gue bakal baca lebih banyak novel lagi. Ini video tentang apa ya, kita review singkat Laut Bercerita kali ya. Oke. Emang kedepannya juga gue rencana pengen review buku sih, tapi ya itu sih dari gue tentang Laut Bercerita. 8,5/10 lah. Gue suka. Kedepannya gue mungkin bakal banyak baca novel juga, karena cepet buat gue. Kalau self improvement itu kan kayak harus gue bukan analisis sih, kayak gue mencoba menyerap supaya bisa gue terapkan. Sementara novel kan kayak ya udah hiburan yang positif, daripada gue scrolling tidak menghasilkan apa-apa. Kalau novel bisa menambah teman, menambah diksi, menambah pengetahuan ya kalau ada kan, tapi ada. Terus juga menambah skill literasi lu, dan juga nggak bikin otak panas, men. Mungkin kedepannya gue bakal baca Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Gue pengen baca yang viral-viral dulu sih, karena ya sudah terbukti bagus. Jadi untuk apa saya mencoba yang belum bagus? Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma gue memang pengen baca aja karena penasaran, karena gue baca-baca di Twitter bagus sepertinya. Tapi gue mau namatin ini juga dulu, ini Filosofi Kopi. Gue baru minjem temen gue soalnya. Maybe that's it. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Ini sih dadakan banget, cuma ya udahlah, jadiin aja.